Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali pada hari ini di dalam perenungan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk merendahkan hati, karena begitu besar kasih Allah di dalam hidup kita. Sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk dapat melanjutkan karya Kristus. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengar firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur hari ini Engkau terus menyertai kami, memelihara kami. Ya Bapa, kalau saat ini kami akan mendengar firman-Mu, urapi kami, penuhi kami, sehingga kami memiliki hati yang rindu, hati yang haus untuk dapat memuliakan Tuhan dan juga mendengar sabda-Mu. Ya Bapa, berikan kami hati yang taat, hati yang sungguh-sungguh untuk dapat mendengar dan melakukannya. Berkati kami semua yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikannya. Kami percaya Roh Kudus yang memberkati, yang mengurapi, bahkan yang menerangi pikiran kami, sehingga metanoia terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku, mata membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yeskiel 3 ayat 16 sampai 21. Firman Tuhan pada hari ini berjudul Tanggung Jawab dan Hasil. Nah saudara-saudaraku, mari kita membaca Alkitab bersama-sama. Akan membacakannya bagi kita semua. Yeskiel 3 ayat 16 sampai 21. Yeskiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seseorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yeskiel dipanggil Allah untuk menjadi penjaga bangsa Israel. Ia bertugas memberi peringatan kepada umat yang melakukan pelanggaran dosa, supaya mau bertobat. Ada berbagai macam respon umat terhadap peringatan yang disampaikan Tuhan, dan juga akibatnya. Allah tidak menuntut hasil, apakah orang yang ditegur dan diperingati mau bertobat atau tidak. Allah hanya mau Yeskiel setia dan taat untuk menyampaikan pesan dari Allah tersebut. Jikalau Yeskiel tidak menyampaikan pesan peringatan dari Allah kepada bangsanya yang bersalah, maka ia dapat menanggung hukuman Allah akibat dari dosa yang bangsa Israel perbuat. Saudara-saudaraku, Yeskiel mempunyai pola kerja yang sudah ditetapkan Allah, yaitu mendengarkan firman-Nya dan memperingatkan bangsanya
atas nama Allah Israel. Dan hal ini merupakan suatu tahap-tahap yang dialami oleh setiap Nabi Allah yang merupakan legitimasi bagi dirinya sebagai wakilnya Allah. Saudara-saudaraku, Allah sangat serius dengan setiap apa yang sudah disampaikan, sehingga ia menegaskan dengan membuat Yeskiel bisu dan membuatnya dapat berbicara kembali saat siap untuk memberitakan firman-Nya. Tugas yang diemban memang sangat berat. Demikian pula setiap tanggung jawab yang harus diikutinya sangatlah menuntut bagaimana ia dapat setia di dalam menjalankan misi yang sudah Allah berikan. Nah, saudara-saudaraku, mari kita renungkan apa yang sudah Allah lakukan terhadap Yeskiel, juga masih Allah lakukan terhadap hamba-hambanya pada masa kini. Allah tidak memaksa kita untuk memikul suatu tanggung jawab pelayanan sampai kita benar-benar siap. Dan Allah juga mau supaya kita mengikuti setiap pola pekerja yang penuh dengan disiplin dan melakukan semua bagian kita dengan setia. Saudara-saudaraku, beberapa jumlah orang yang berpaling dari dosa bukanlah menjadi tanggung jawab kita. Berapa jumlah orang yang berkomitmen untuk taat kepadanya juga bukanlah tanggung jawab kita. Sebagai anak-anak yang sudah Tuhan selamatkan, kita mendapat tugas, tanggung jawab, dan teguran untuk kita boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita melihat ataupun mendengar ketika saudara kita melakukan perbuatan salah, maka kita wajib memperingatkannya dengan hikmat daripada Tuhan. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa kita mengasihi orang tersebut. Tuhan tidak suka dengan dosa, tetapi mengasihi orang yang berdosa. Kita tidak suka akan kesalahan, tetapi kita harus mengasihi orang yang berdosa. Tentu di dalam menegur mereka, kita perlu hikmat, agar kita bukan fokus kepada kesalahannya, tetapi kepada orang yang kita kasihi. Ingatlah, tujuan teguran adalah untuk pertobatan dan bukan untuk menjatuhkan. Dasar peringatan kita adalah kasih dan bukan dendam atau kesempatan untuk menyakiti sesama kita. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku, renungan firman Tuhan ini. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami mengabaikan tanggung jawab kami sebagai pengikut Kristus. Bapa, biarlah Engkau yang terus menguatkan, meneguhkan hati kami untuk dapat menegur orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan, agar kami boleh membawa mereka kepada keselamatan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, jadikan kami menjadi penjaga sesama kami, dan kami bukan melihat hasil, tetapi kami mau taat kepada perintah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. God bless you all.